Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syifa Kamila Hermining Tias dengan NIM 15012231005 dari kelas AB46 gabungan 09010. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit materi mengenai makna toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, untuk penjelasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari toleransi beragama itu sendiri. Jadi definisi toleransi beragama merupakan sikap suatu individu yang dilakukan dalam menghormati dan juga menghargai keyakinan dan juga kepercayaan dari seorang individu lainnya yang memiliki kepercayaan dan juga keyakinan yang berbeda. Adapun definisi dari toleransi beragama menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Nurcholish Madjid, yaitu adanya realitas sosial dalam kehidupan yang saling menghargai dan juga menghormati kepercayaan atau agama lain dengan mengimplementasikan secara universal, yaitu memandang bahwa masing-masing agama berjalan menuju kebenaran. Nah, lalu selanjutnya di sini saya memiliki ayat Al-Qur'an mengenai toleransi beragama. Jadi di sini ayat yang saya ambil adalah ayat dari surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi la yanhanakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dani walam yukhrijukum min diyarikum at-tabarukum wa tuqsiqu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Di sini ayat tersebut yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, dari ayat tersebut, sebenarnya ayat tersebut sudah terlihat dengan jelas bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang berlaku adil terhadap sesama umatnya. Jadi nggak cuma umat dari agama yang satu keyakinan dengan dia, tapi juga manusia itu harus sebagai umat beragama harus berlaku adil kepada seluruh umat yang memiliki kepercayaan selama kepercayaan itu benar. Dan yang selanjutnya di sini saya akan membagikan materi mengenai manfaat dari toleransi beragama itu sendiri. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan mengimplementasikan makna dari toleransi beragama. Yang pertama, kita dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Yang kedua, memperkuat tali silaturahmi antar umat beragama. Yang ketiga, memperkokoh persatuan negara. Yang keempat, terciptanya keteraturan dan juga keharmonisan. Dan yang terakhir, memperkuat tingkat keimanan diri. Dan selanjutnya di sini saya memiliki materi mengenai bentuk-bentuk toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini merupakan pengimplementasian dari toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita dapat melakukannya dengan cara menghormati hari raya agama lain. Di sini contohnya kita dapat memberikan ucapan selamat ke umat yang sedang melakukan perayaan suatu agama. Kayak contohnya saya memiliki teman yang beragama non-muslim, lalu saya memberikan mereka ucapan ketika sedang merayakan hari raya Natal ataupun hari-hari raya lainnya. Selanjutnya ada tidak memaksakan keyakinan. Di sini maksudnya adalah menghargai perbedaan dan juga tidak memaksakan keyakinan pribadi kepada orang lain. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan kita sebagai umat beragama tidak boleh memaksakan apa yang sedang kita yakini kepada umat lainnya. Selanjutnya adalah menjaga kerukunan dalam lingkungan sosial. Ini mungkin yang paling umum yang sering kita temukan dan paling mudah untuk dilakukan, yaitu menjaga kerukunan. Di sini kita harus mengutamakan kerjasama, saling membantu dan juga menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan berdasarkan agama. Jadi kalau misalkan ada suatu hal yang harus dikerjakan bersama-sama, kita tidak boleh membeda-bedakan atau tidak, misalkan kita nggak mau bantu mengerjakan hal tersebut cuman karena kita tuh beda agama kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah ini yang terakhir, memberi kebebasan dalam beribadah. Jadi di sini maksudnya adalah kita tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah agama lain dan kita juga harus mendukung kebebasan beribadah bagi semua umat beragama. Kalau misalkan kita
contoh yang tadi, kalau misalkan kita punya teman non muslim, kita harus memberi mereka kebebasan untuk beribadah ketika memang sudah waktunya agama tersebut harus beribadah, tanpa kita harus ngejudge ataupun menghalangi ataupun hal-hal lainnya. Nah, ini adalah materi terakhir dari pembahasan saya hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tantangan yang ada dalam penerapan toleransi beragama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari setiap poinnya. Jadi yang pertama itu ada stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka itu maksudnya adanya pandangan negatif terhadap agama lain yang dapat menghambat toleransi, karena jadi kayak ada pandangan sendiri gitu loh terhadap umat tertentu, agama tertentu, yang bikin kita tuh nggak bisa toleransi terhadap agama tersebut. Lalu yang kedua adanya kesenjangan pendidikan. Di sini maksudnya adalah tidak semua orang mendapatkan edukasi yang cukup mengenai toleransi beragama, sehingga kita tuh belum bisa menerapkan secara utuh, belum bisa menerapkan secara keseluruhan cara-cara dan cara-cara kalau misalkan kita tuh harus menerapkan toleransi beragama antar umat. Yang selanjutnya adalah kejadian atau insiden sensitif. Di sini maksudnya adalah adanya kejadian seperti penistaan simbol agama atau konflik antar umat yang membuat kita kerukunannya terganggu, sehingga kita udah sulit lagi, udah susah lagi buat toleransi gitu loh dengan agama-agama yang ada kaitannya dengan penistaan ataupun insiden-insiden tersebut. Lalu yang terakhir adanya kurang pemahaman antar agama. Di sini maksudnya adalah ketidaktahuan tentang ajaran agama dan juga tradisi agama yang sering menyebabkan kesalahpahaman. Jadi karena kesalahpahaman tersebut, jadi kita susah buat toleransi. Dan itu adalah materi terakhir yang akan saya sampaikan hari ini. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.